Halo Libra, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Kayak aku mendapat tema tentang sesuatu yang berhubungan dengan power, tentang kontrol, tentang kendali itu, terutama atas hidup kamu. Antara gini, antara kamu seperti apa ya? Kamu seperti merasa tidak berdaya atau mental victim atau kamu attract orang-orang seperti yang posesif misalnya contoh dalam hubungan romantis. Kalau di tempat kerja itu misalnya kamu punya rekan kerja yang atau atasan yang apa ya micromanaging gitu, merasa segala hal sampai yang sekecil-kecilnya pun dia merasa perlu mengarahkan kamu dalam tanda petik ya. Misalnya contoh tata letak meja kamu aja dia perlu, ini kok tempatnya begini, kok itu begitu, kok kamu kerjanya begini seperti itu ya. Atau sebaliknya, kamu adalah jenisan orang yang sangat controlling, sangat posesif. Tapi kalau dilihat lebih jauh lagi, itu ada sesuatu di balik itu semua. Mungkin kamu perlu merasa aman, merasa secure, merasa misalnya kalau ke pasangan perlu merasa posesif atau memastikan gitu. Karena ada problem dengan rasa percaya dengan misalnya pasangan kamu atau rasa aman dengan banyak hal gitu sehingga kamu merasa perlu sangat apa ya mengontrol segala situasi berada dalam genggaman kamu. Tapi gimana pun dalam hidup ada hal-hal yang di luar kendali kita seperti itu ya. Jadi ini seperti momen apa ya, momen awakening kamu sih, momen dimana mata kamu terbuka, entah semesta nunjukin sesuatu, entah semacam ada momen yang ngagetin, atau kamu tersadar tentang sesuatu hal, misalnya kayak kamu berefleksi itu melihat ke belakang perjalanan hidup kamu, terus kamu melihat pola-pola tertentu, dinamika tadi ya yang sempat aku sebutin di awal. Karena di pre-shuffle kamu tuh ada tema seperti itu ya. Terus di sini tema besar kamu adalah death. Death itu kan berbicara akhir gitu. Sesuatu hal tidak terduga dikonfirmasi sama Clover. Clover itu berbicara juga sesuatu hal yang tidak terduga. Terus di dasar deck kamu ada Wheel of Fortune. Itu juga gini, Wheel of Fortune itu kan berbicara juga sebuah momen ketidakterdugaan. Jadi sangat signifikan di reading kamu ada sesuatu hal yang mungkin di luar dugaan kamu banget, di luar kendali kamu banget, di luar prediksi kamu banget. Karena apa? Tadi antara kamu skenario yang pertama, skenario yang kedua, ini momen diperlukan gitu untuk kamu belajar apa ya. Pertama, kalau skenario yang pertama kamu itu yang pegang kendali atas hidup kamu gitu. Mungkin ini kayak membawa awareness kamu gitu. Oh iya, mungkin gue selama ini mental victim. Mungkin gue kayak merasa bukan gue yang pegang kendali atas hidup gue, jadi orang-orang di sekitar gue yang pegang kendali atas hidup gue secara sadar ataupun tidak sadar. Skenario yang kedua gitu, momen ngagetin ini perlu supaya apa? Belajar. Kamu ibaratnya pasir dalam genggaman tangan kamu, kamu belajar melonggarkan genggaman kamu supaya tidak pasirnya itu tidak tumpah gitu atau lolos dari genggaman kamu. Nah, ini skenario-nya ya tentang kendali, tentang power, tentang um, menavigasi itu rasa aman kamu ya. Terus kita bicara oracle nih dulu. Yang pertama, nah ini yang bagusnya gitu, kayak woman holding coin ini bisa berbicara tentang bantuan gitu, bantuan, peluang kerja baru, peluang bisnis baru, tawaran kerja sama, proposal, atau ada yang mau ngasih kamu sesuatu, nggak terbatas perempuan aja. Terus dua kartu yang berikutnya, karena sejauh ini ya yang agak berat vibe itu baru kamu deh, setahu yang lain tuh temanya masih masih campuran gitu, tapi ini dominan banget bahwa perjalanan kamu sekitaran nonton reading ini butuh banyak mindfulness gitu untuk benar-benar kamu melihat pattern di dalam hidup kamu tentang tadi, tentang kendali, tentang power, tentang rasa aman. Gimana kamu navigasi hubungan antar manusia, tentang attachment kamu juga. Nih, oracle yang berikutnya anxiety gitu, kecemasan. Lalu yang berikutnya all tied up itu kayak seperti tercengkram, seperti terpojok, seperti tidak bisa bergerak gitu. Dan mungkin mungkin ada situasi yang memang memang lagi problematik itu di saat ini kamu nonton reading ini, tapi di luar itu tema-tema yang tadi aku sebutkan di awal gitu ya. Dan ini juga sebuah hopeful ya, sebuah reminder buat kamu bahwa ketika kamu punya awareness, oh gue yang pegang kendali atas hidup gue, di situ kamu akan melakukan hal-hal yang berbeda. Ketika kamu punya awareness berbeda,
disitulah perubahan dimulai gitu. Kamu juga akan mulai melakukan hal-hal yang berbeda. Ketika kamu mulai melakukan hal yang berbeda, perlahan-lahan dunia realita kamu juga akan berbeda gitu. Mungkin kamu akan attract orang-orang yang berbeda, kamu akan attract situasi yang berbeda. Ketika kamu sadar bahwa tadi, ketika kamu kamu sadar gitu tentang konsep-konsep, tentang power, tentang kendali, tentang attachment, kamu akan lihat gitu konsep itu, bagaimana kamu melihat tema-tema itu akan mengattract orang-orang tertentu. Sejauh apa kamu merasa aman dengan diri kamu, sejauh apa kamu pegang kendali atas hidup kamu, dan sejauh apa kamu bisa menavigasi ketika ada hal-hal tertentu, situasi tertentu yang berjalan di luar dugaan kamu. Karena gini, yang jadi tantangan kamu itu adalah devil gitu. Devil itu vibe-nya biasanya seperti berputar-putar di tempat yang sama, situasi hubungan yang mungkin toksik, dan ini sepertinya udah berlangsung lama gitu ya, dan ini kamu perlu navigasi gitu. Semoga dari reading ini kamu kayak, oh iya gitu. Jadi ketika ada momen oh iya itu, kayak kamu mulai tercerahkan, disitulah kamu mungkin mulai berpikir gitu melakukan sesuatu hal yang berbeda. Mungkin ya selama ini memang kamu nggak paham, kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu konsep misalnya kayak kayak punya attachment yang sehat seperti apa, kalau misalnya mengalir seperti apa, pegang kendali atas hidup kamu seperti apa. Mungkin sebelumnya kamu nggak punya konsep itu, atau skenario kedua adalah kamu tahu gitu sebenarnya yang sehat itu seperti apa, yang ideal seperti itu apa, tapi kayak kamu denial gitu, kamu tidak mau melihat, dan ya udahlah gitu, udah begini keadaannya, gue begini, gue dalam hubungan ini, gue dalam konteks pekerjaan ini, ya udahlah gitu. Padahal kamu tahu nih ada yang nggak pas, ada yang ganjel, ada yang rasanya gimana gitu, tapi kayak kamu ya udahlah gitu. Terus juga mungkin ya faktor yang mempengaruhi adalah image gitu, kayak tadi kalau misalnya pakai skenario kamu yang selama ini mungkin mengabaikan atau denial, sebenarnya kamu tahu gitu apa yang kamu perlu lakukan, sebenarnya kamu tahu apa yang terasa nggak pas, tapi ada image tertentu. Misalnya gini, ketika kita berusaha atau kita mau memulai gitu membuat perbedaan, melakukan hal yang berbeda dengan hidup kita, kadang atau sering kali gitu resistensinya itu justru muncul dari orang-orang di sekitar kita gitu. Ketika kamu mulai speak up, ketika kamu punya boundary, ketika kamu melakukan hal yang berbeda, orang-orang yang familiar dengan versi diri kamu yang sebelumnya justru mereka bertanya, kok lo berubah, kok lo beda, kok lo speak up sekarang, kok lo nggak pasrah-pasrah aja gitu, kok lo sekarang nggak terima gue posesifin. Nah, contohnya seperti itu. Tapi ini sesuatu hal, ketika kamu menemukan resistensi dari sekeliling kamu gitu, orang-orang terdekat kamu, disitulah momen krusialnya antara kamu kayak balik lagi ke dunia kamu yang lama, versi diri kamu yang lama, karena memang image itu sudah terlalu melekat gitu dengan orang-orang di sekitar kamu, jadi mereka berharap kamu tetap versi diri kamu yang lama, atau kamu kayak keep going untuk meninggalkan versi diri kamu yang lama atau dunia kamu yang lama. Ibaratnya kamu siap mengambil resiko kalau mereka tidak terima ataupun nggak oke gitu dengan perubahan kamu, mereka mental dari hidup kamu atau meninggalkan kamu atau pergi, kamu oke dengan hal-hal itu. Ibaratnya kamu siap dengan skenario misalnya gini, kalau lu terima perubahan gue bagus, kalau nggak terima nggak apa-apa gitu, gue nggak masalah jalan sendiri. Dan ini aku mengerti cukup sulit ya untuk kamu sebagai makhluk sosial gitu, tapi ini sesuatu yang diperlukan sih. Tapi balik lagi aku selalu bilang ya, ini hidup kamu, yang jalanin kamu, yang tahu rasanya juga kamu. Cuman hopefully ya kalau secara kolektif teman-teman kayak ada yang berubah di reading berikutnya juga, vibe-nya tuh akan berubah gitu, atau mungkin tema lain yang berbeda, bukan tema-tema seperti ini lagi yang akan muncul kayak gitu. Terus satu lagi yang berhubungan dengan image, gini, mungkin selama ini kamu dikenal sebagai sosok apa gitu, terus tiba-tiba kamu kayak terpikir untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda, atau mungkin banting setir gitu, kayak banting profesi. Tapi itu tadi, pertimbangan kamu adalah kamu kayak semacam sekian tahun atau sekian lama kamu membangun reputasi sebagai apa, terus kamu mulai berpikir untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda gitu. Contoh aja paling gampang, misalnya selama ini
kamu adalah seorang dokter, nih contoh aja ya biar gampang. Seorang dokter, kamu praktisi kesehatan, mungkin kamu bicara konten-konten yang berhubungan dengan kesehatan, terus kamu mulai terpikir untuk membahas hal lain, misalnya masak. Ini contoh aja nih biar gampang. Kalau dipikir-pikir itu kan sebuah dunia yang lumayan jauh ya gapnya. Kecuali kamu juga beririsan misalnya dengan dunia apa ya, bodybuilding gitu. Nah, itu kan masih bisa dijembatanin, tapi in general ini dunia yang jauh gitu. Terus kamu mikir, apa ya kata orang? Kok tiba-tiba gue banting profesi atau tiba-tiba gue menekunin sebuah dunia yang berbeda gitu. Atau terpikir untuk perlahan-lahan transisi karir. Mungkin skenarionya bukan seperti itu, tapi ada tema yang signifikan tentang image yang kamu bangun selama ini, image yang orang lihat tentang kamu, kayak yang kamu proyeksikan, apa yang kamu perlihatkan kepada dunia itu sangat signifikan. Aku nggak tahu konteksnya apa, tapi yang jelas itu sangat signifikan untuk mungkin sesuatu hal yang mungkin mau kamu lakukan atau kamu punya ide untuk mengeksplorasi hal yang baru, tapi image kamu itu jadi variabel dalam situasi ini. Nah, aku nggak bilang kamu perlu ngapain gitu, cuman aku akan selalu bilang nanti di momen ketika kamu tua, kamu akan nyesel nggak untuk hal-hal yang kamu lakukan ataupun tidak lakukan gitu. Ketika kamu nengok kembali ke belakang di perjalanan hidup kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.